For breast cancer, we have a couple cases to share. One is just, trypsi volumes that really debulk this tumor. And what's great about this, the patient had immediate relief post this. Baik, selamat pagi semuanya. The areas that were targeted, Ini relief post this trypsi. Here you can see salam the kenal areas ya, that were saya targeted. Then you can see on MR Dr. immediate Endi Yulianto cavitation ya, yang 6 weeks membawakan mata later, kuliah and the patient was able to get more imunologi. treatment to help Hari ini develop more pertemuannya disease. kita So again, singkat ya, karena this banyak provides jadwal options, saya. able to Tapi get itu saya more coba treatment to help rangkum. develop Kemudian more nanti kita ada disease. So tugas again, this provides options to evaluate tugas patients who have breast imunologi ya cancer untuk process. dalam And this last case is just a pembelajaran mandiri but dari mahasiswa S2 not to read through biomedik. all this, just highlight Ini sudah nampak fighting apanya? her disease, early stage breast cancer for really, 14 years or so now. Sudah selesai saya? Therapies, chemotherapy, immune therapy, Belum lihat. surgeries, targeted therapy, Sudah? etc., has had even bone Belum, dokter. and has been on multiple lines Bentar of ya. therapy, including radiation therapy. So unfortunately, in December of 2024, she continued to have progression, and you can see multiple liver metastases here, really running out of options, and a lot of the directed therapies have been painful and difficult for her. So it really limited her ability to be with her family and her kids and enjoy that time. So she opted into histotripsy. Histotripsy was used to treat and all. Ini sudah nampak. Sudah, dokter. Kita mulai. Ini kita dua topik yang saya bawakan saya rangkum, yaitu pengenalan dari dasar imunologi, sama satu lagi nanti ini respon imun non spesifik sama non spesifik ya. Saya singkatkan karena pun jawaban saya padat hari ini. Oke, untuk pengenalan imunologi ini, karena laptop saya ini agak terlalu banyak. Oke, oke. Kira-kira kenapa sih kita harus pelajari imunologi ini? Coba, ini rata-rata anak alumni metodis 2 ya? Metodis ya? Fakultas Kedokteran ya? Hmm. Kira-kira why do we study imunologi? Kenapa kita harus pelajari imunologi? Oke, saya jawab saja lah sekalian ya. Mungkin yang lain, saya dengar-dengar nih alumni FKUMI yang lagi koas juga ngambil kuliah ini, sekaligus ada beberapa dokter ya yang mungkin lagi tugas juga. Jadi sambil dengar saja. Jadi ya kita pelajari imunologi ini merupakan bagian dari kurikulum dari S2 BIMN ini, sangat penting kita pelajari ya, karena kita ingin melihat respon kekebalan tubuh yang terjadi ya. Bagaimana sih mekanisme respon imun ini, respon imun ya, tubuh ini melindungi tubuh dari serangan-serangan patogen, khususnya antigen. Dan bagaimana sih mengetahui mekanisme patogen melawan respon imun kita. Jadi dua-duanya kita lihat nih ya, bagaimana respon imun melindungi tubuh kita dari serangan patogen, kemudian bagaimana juga mekanisme dari patogen itu untuk melawan respon imun tubuh kita. Dan sekaligus kita ingin mengetahui cara-cara mengeliminasi patogen itu.
Nah, itulah kenapa kita eh, penting ya mempelajari imunologi ini ya. Jadi nanti kita pelajari ini pengenalannya, kemudian kita juga mempelajari respon imun spesifik dan spesifik. Jadi respon imun ini tidak tidak teracak ya, dia bertahap dia ya. Mulai dari non spesifik nanti masuk ke spesifik. Jadi komponen-komponen penyusunnya, kemudian ada berbagai macam sitokin, nanti ada topik khusus kita belajar tentang sitokin dan fungsinya ya. Kemudian bagaimana mekanisme tadi kita eh, respon imun untuk mengenali patogen, ya, bagaimana mekanisme patogen menghindari respon imun kita, ya, itu berbeda nanti virus, bakteri, parasit berbeda. Apalagi penelitian S3 saya tentang parasit itu berbeda sendiri dia nanti mekanisme respon imunnya, ya. Nah, mungkin nanti di penelitian dokter yang di S2 juga nanti ada beberapa penelitian kali pasti juga melibatkan respon imun juga kan, misalnya pemeriksaan interleukin. Nah, itu mekanisme-mekanisme dari respon imun juga bagiannya. Nah, eh, imunologi itu apa? Ya, itu merupakan studi, ya, suatu studi tentang sistem kekebalan tubuh dan merupakan cabang yang sangat penting, ya, dari ilmu kedokteran. Jadi, sistem imun ini melindungi sistem kekebalan kita ini melindungi kita dari infeksi, ya, berbagai lini pertahanan, ya, lini pertama, lini kedua sampai third line, ya, lini ketiga. Jadi kalau kita lihat jika sistem kekebalan tubuh kita ini imun ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ini akan mengakibatkan suatu penyakit, ya. Jadi itulah gunanya sistem imun ini. Penyakitnya apa? Seperti autoimun, alergi, cancer. Nah, semua bisa menyebabkan penyakit kalau nggak ada sistem imun ini. Nah, resource kami. Oke, kini udah jelas ya, kita lihat ya clear ya. Bahwasannya kalau kita lihat di sini penjelasan tadi yang saya bacakan, respon imun ini berkontribusi terhadap perkembangan banyak kelainan ya, yang biasa dianggap tidak sebagai imunologi, termasuk kondisi metabolik ya, kardiovaskular, neurogeneratif, skleroderma. Tapi ingat, imunologi ini mencakup semuanya, berkontribusi terhadap perkembangan banyak kelainan umum ya. Dia tidak hanya di bidang imunologinya saja penyakit imun ya, autoimun, tapi juga metabolik, kardiovaskular, neurogeneratif, Alzheimer juga berlibat ya. Karena di sana juga ada faktor-faktor inflamasi yang berperan di sananya. Ntar ya, saya bikin next agak hang deh. Nah, ya kalau kita lihat di sini, perkembangan dari imunologi ini tidak terlepas dari penemuan dari, ya, kalau kita pernah dengar itu peneliti dari Edward Jenner ya. Jadi Edward Jenner seorang pioner ya, yang merintis yang pada abad ke-18 ya, dia yang menemukan namanya vaksin modern ya, yang merupakan suatu ilmu, ya, kita bisa kita bilang dia eh, dia ini menemukan vaksin ini, dia telah banyak ya menyelamatkan nyawa manusia. Ah, akibat karena rintisan pioner dia ini, penemuan dia ini, maka muncul terobosan-terobosan
ya ilmiah itu pada abad ke-19 dan 20 ya, di mana ini yang fokusnya mengarah ke penemuan vaksinasi ya, termasuk nanti dia bagaimana sih kenapa deh, bentar ya, tunggu tunggu 5 menit ya. Bagaimana nanti penemuan dari abad 19-20 ini tentang vaksinasi, termasuk nanti bagaimana nanti eh, transplantasi organ yang aman, karena di sana juga melibatkan respon imun kan. Kemudian identifikasi golongan darah, kemudian penggunaan antibodi monoklonal, ya, ya ini semua sudah pengetahuan ini, ilmu ini sudah tersebar ya di seluruh dunia ya. Jadi karena penemuan dari Edward Jenner ini mengubah pandangan sistem imun atau imunologi ini menjadi suatu pengobatan modern ya. Nah, kalau dilihat dari apanya sistem imun ini ya. Nah, sistem imun ini, sistem kekebalan ini adalah jaringan ya. The immune system is a body, oke. Adalah jaringan sel dan organ ya tubuh yang telah berevolusi ya untuk merentankan tubuh terhadap serangan penjajah asing ya. Antigen lah ya, patogen. Jadi target yang tepat dari pertahanan ini adalah terhadap pertahanan kemudian adalah organisme menular seperti bakteri, jamur, parasit, virus. Jadi empat empat antigen ini ya setiap mekanisme imun respon imunnya itu berbeda-beda ya. Nanti di sini yang pastinya nanti ada namanya mekanisme imun bawaan ya, ada mekanisme imun yang didapat ya, atau imunitas adaptif ya, ada imunitas bawaan ya, innate immunity ya. Jadi nanti kita pelajari nanti kalau imunitas bawaan eh, itu garis pertahanan lini pertama ya, dia bersifat non spesifik. Ya, kalau non spesifik antigen apapun dimasuk diserang dia aja. Tapi kalau dia imunitas adaptif ya atau adaptive immunity, dia itu spesifik terhadap respon antigennya. Nah, jadi kalau dia nanti bawaan dulu, jadi semua antigen, patogen, ya semua responnya sama. Dia tidak peduli lah seberapa berbedanya mereka. Jadi itu kalau untuk imunitas bawaan, ya. Nanti kalau dia adaptif, nanti dia nih pertahanan ini kedua, ada yang bilang ini ketiga juga di buku. Ya pasti dia melibatkan limfosit B dan T ya, dan dia ini akan membentuk satu memori nanti, ya, memori sehingga dapat eh, apa namanya ya, meningkatkan respon spesifik terhadap patogen atau zat asing. Jadi dia bisa panggil recall kembali. Oh ini pernah masuk antigen ini, dia recall kembali. Jadi ini oleh limfosit B memory. Jadi kalau tadi imunitas bawaan tadi innate immunity tadi itu, ini pertama itu contohnya apa? Kulit, air ya ini mungkin sudah kita pelajari ya. Kemudian ada beberapa sel makrofag ya, kemudian neutrofil, basofil dan lain-lain. Ya komponen-komponen ini siaplah digunakan ya. Oh, untuk melindungi organisme patogen terhadap tubuh kita ya. Biasanya hari-hari pertama infeksi, nanti kalau lanjut infeksi masuk ke mekanisme imun adaptif. Tapi ada beberapa kasus memang beberapa patogen antigen ini ya selesai kasusnya di lini pertama ini ya. Tapi kalau di lini pertama ini kewalahan, maka dia masuk ke pertahanan yang kedua tadi, innate immunity atau adaptif ya. Nah, respon itu berbeda-beda nanti terhadap bakteri, jamur, parasit, virus ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sistem kekebalan tubuh ini sistem yang kita katakan sudah terstruktur dan kompleks ya, di mana dia telah berevolusi ya untuk melindungi kita dari berbagai penyakit ya. Baik komponen molekulernya, selulernya itu akan membentuk suatu imun sistem atau kekebalan tubuh. Jadi fungsi-fungsi komponen ini dibagi menjadi mekanisme non spesifik, yaitu mekanisme bawaan. Yang non spesifik itu innate immunity yang mekanisme bawaan, dan responsif yaitu adaptive immunity yang spesifik ya. Ini namanya mekanisme spesifik, imun responsif spesifik terhadap
patogen atau antigen tertentu. Ya, jadi imunologi imunologi fundamental atau klasik ini melibatkan ya pembelajaran tentang komponen-komponen yang membentuk suatu kekebalan bawaan maupun adaptif. Kalau kita lihat di sini, ini ada komponen seluler, ada komponen molekular, ya. Nah, komponen respon kalau kita lihat di sini ya, untuk komponen seluler ya, ini dia mencakup sel-sel yang berperan aktif dalam pertahanan tubuh pastinya, ya. Ada di situ namanya fagosit, ya, sel fagosit, fagositik sel. Nah, kelompok sel ini, kalau kita lihat ini ada neutrofil, monosit, monosit, makrofag, ya. Nah, ini mereka bekerja dengan cara apa? Ya, dia biasa memakan atau menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi ibarat gini, eh, pasukan tentara yang keluar ya. Jadi itu pasukan tentara kita itu, ya, yang siap nanti menelan musuh yang masuk. Jadi pasukan tentara lah kita katakan, bisa kita katakan pasukan tentara. Em, Kemudian di sini ada that release inflammation. Jadi sel pelepas mediator inflamasi. Jadi ada sel-sel yang melepaskan mediator inflamasi, ya. Termasuk di situ ada basofil, ya, ada sel mast, eosinofil, ya. Eh, ini sel-sel yang melepas mediator inflamasi. Jadi eh, inflamasi itu penting eh, dalam reaksi imun respon tubuh kita manusia ya. Karena itu pertama itu membunuh antigen yang masuk ya. Ya, makanya dia ada respon inflamasi. Kedua, itu dia untuk mencegah penyebaran ya. Yang ketiga, proses mempercepat proses penyembuhan. Jadi itulah kalau kalau kita pelajari fungsi dari inflamatori atau inflamasi ya. Ada tiga, dia membunuh ya antigen, kemudian dia mencegah penyebaran infeksinya, dan yang ketiga adalah mencepat proses penyembuhan ya. Nah, jadi nanti oleh sel mast itu ada mast cell ya, kemudian ada satu lagi nanti ada dilibatkan kemokin, ini akan menghasilkan histamin. Nah, histamin ini menjadikan nanti fasolitasi, kemudian oleh sel makrofag ya sebagai fagosit jaringan yang menyebabkan inflamasi. Tanda-tanda inflamasi apa? Nah, warna merah, panas, peradangan, rasa sakit, nah itu ya, rumor kalau dolor ya, semuanya kita pelajari dulu. Nah, kemudian di sini ada komponen molekular ya, molekular components ya. Di sini ada komplemen, ada APP ya, akut fase protein, akut ya, protein fase akut ya, kita bahasa Indonesia kan, kemudian ada sitokain ya. Nah, nanti komplemen ini merupakan protein ya, yang bekerja sebagai semacam kayak rantai domino gitu ya. Jadi ketika diaktif komponen ini, maka komponen-komponen yang lain ikut teraktivasi dia biasanya. Nah, kemudian ini akan menciptakan apa? Respon yang bertahap. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan patogen. Itulah fungsi komplement. Nah, kalau protein fase akut, akut fase protein ini dia diproduksi, dia muncul karena ada respon suatu infeksi atau cedera, ya. Nah, jadi muncul diproduksi karena ada suatu inflamasi atau cedera, ya. Jadi ibaratnya ini bisa dikatakan mereka tim medisnya. Jadi kalau ada suatu infeksi cedera, datang nih protein fase akut nih, ya. Kalau kasih kejadian. Tujuannya apa? Untuk proses penyembuhan atau healing, ya. Nah, ada beberapa infeksi wound infection yang delay ya, delay wound infection healingnya. Ada apa sih penyebabnya? Bisa juga penyebabnya salah satunya di eh, protein fase akut ini. Kemudian ada sitokin. Sitokin ini banyak ya, sitokin ini ya, interleukin ya. Ini sebagai apa nih? Ini sebagai pemberi sinyal ya, memberikan sinyal ya ke sistem sinyal ke sistem komunikasi antar sel-sel yang lain, imun yang lain. Jadi fungsinya dia mengkoordinasikan. Nanti kita belajar khusus topik untuk sitokin ya. Dia mengkoordinasikan respon imun secara keseluruhan gitu. Kemudian em, ibaratnya seluruh komponen dan molekul komponen sini ya,
Ini bisa kita katakan itu sebagai sebuah, kalau lihat pertunjukan tuh orkestra ya. Semua terkoordinasi. Tujuannya apa? Untuk melindungi tubuh dari berbagai macam patogen atau antigen. Ya, jadi sistem ini sangat penting karena merupakan garis-garis pertahanan pertama maupun kedua lanjutan. Ya, yang lebih spesifik untuk bekerja. Sebentar ya, saya tangani pasien dulu.
Oke, kita lanjut sekali lagi ya, soalnya saya banyak kegiatan. Kemudian, nah di sini sistem imun ini terbagi dua nanti ada innate immunity atau imunitas bawaan, kemudian ada adaptive immunity ya. Eh, atau imunitas adaptif ya. Jadi kalau imunitas bawaan ini ya, ini is the first line of defense. Jadi merupakan apa deh? Ambil apa itu? Cek darah elektrolit. Dia sekali. Ya. Ya, ini dia tidak spesifik ya. Artinya respon terhadap semua patogen ya atau antigen yang masuk itu responnya semua sama. Jadi imunitas bawaan ini ya. Dia tidak peduli seberapa berbedanya mereka antigen ini. Responnya sama ya. Ya, kenapa dikatakan di innate atau bawaan ya? Karena ini sudah ada sejak lahir ya, innate immunity. Kemudian tidak perlu belajar untuk mengenali patogen, semua sama responnya ya. Kalau dia kewalahan baru masuk ke imunitas adaptif, spesifik imun respon, ya. Yang pastinya kalau bawaan ini immunity juga ini biasanya di genetik ya, diwariskan oleh orang tua kita, ya. Dan dia apapun yang masuk sikat semua, bekerja tanpa perlu ada stimulus-stimulus yang lain, ya. Kerja cara kerjanya pun semua sama, dibasminya sama. Yang berbeda nanti dengan yang spesifik imun respon atau imunitas adaptif, ya. Jadi hmm, mana kita katakan ya, kalau kita bayangkan imunitas bawaan ini ya ini imunitas ini seperti ini satpam yang ada dalam gedung ya jadi sudah ada di posisinya sejak gedung itu dibuka sudah ada namanya bawaan ya kan. Udah ada pas gedung itu dibuka satpamnya sudah ada di sana ya jadi dia mencek ya atau menghentikan yang kira-kira yang mencurigakan ya tanpa perlu tahu dia identitasnya ya. Kemudian nanti di sini ada adaptif imun respon, ya, imunitas adaptif. Ya, ini garis pertahanan kedua ya, di mana melibatkan sel memori ya, akan infeksi yang ditemuinya nanti, ya. Sehingga meningkatkan respon imun spesifik terhadap suatu patogen atau zat asing, ya, foreign substance. Jadi imunitas adaptif ini melibatkan antibodi, ya, nanti ada sel B ya yang menghasilkan antibodi imunoglobulin, yang mana yang umumnya itu menargetkan patogen, ya patogen-patogen asing yang berkeliaran di aliran darah tubuh kita, manusia. Kemudian ada sel T, nanti di adaptive immunity ini ada sel T, ya. Ini sel T ini banyak jenisnya nanti ya. Dia ini spesifik khusus untuk patogen, ya. Eh, Biasanya langsung membunuh sel-sel yang terinfeksi. Sekaligus dia mengendalikan respon antibodi ya, kasih limfosit B untuk masuk antibodi sehingga nanti ada sel memori untuk mengendali kembali, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, iya, tadi udah saya singgung ya, ada beberapa pengantar imunologi dasar, respon imun ya, bagaimana sih tubuh kita ini melawan infeksi ya, eh, patogen atau antigen tertentu ya, baik itu virus, bakteri, jamur ya. Kayak penelitian S3 saya tentang parasit, respon imunnya pasti berbeda responnya. Em, ya, tadi udah saya jelaskan eh, sistem imun adaptif dan inap ya. Nah, ini kita sama dengan responnya. Melibatkan sel-sel apa saja, ya kan ini. Jadi kalau kita lihat nih,
ada dua kategori utama nih ya. Sebelah kiri innate immunity atau respon imun non spesifik. Yang sebelah kanan yang kalian lihat itu adaptive immunity ya. Adaptive immunity ini berarti respon imun spesifik ya. Nah, kalau kita lihat di sini innate immunity ini rapid respon, adaptive immunity itu ada slow respon ya. Nah, kalau saya jelaskan satu persatu di sini di sistem imun bawaan ya, di bagian kiri kalau kita lihat di situ ada makrofag, dendritic sel, sel mas, ada basophil, eosinofil, neutrofil, ada NK sel. Nah, NK sel ini penting ya perkembangan perkembangan eh, sekarang ya, khususnya dia NK sel ini berperan terhadap sel-sel kanker ya. Maka ada di masa luar negeri itu mereka untuk menangani kanker itu memakai sel NK ya, NK sel, neutrophil cell. Ya, kemudian kalau yang sebelah kiri itu apa deh? Ya, bentar ya, wait ya. Jadi kalau di sistem imun bawaan itu ada makrofag ya, yang warna kuning ya. Kemudian itu ada sel dendritik, dendritik sel itu ya kayak bentuk amuba. Kemudian ada neutrofil. Ya. Nah, itu masuk dalam sel-sel fagositit ya. Yang sebelah kiri untuk immunity ya, ada makrofag dan ya sama neutrofil. Ya, itu masuk dalam sel-sel fagosit. Kenapa dikatakan dia sel-sel fagosit? Karena dia sebagai pemakan, membasmi, menghancurkan patogen atau antigen yang masuk. Ya, juga bekerja sebagai pengintai, bahasanya pengintai lah. Ya, itu kalau sensitif. Ya, dia mengintai, menangkap, kemudian dia mempresentasikan antigen ini ke sistem imun adaptif, masuk nanti yang sebelah kanan. Kalau dia kewalahan di innate immunity. Ya, neutrofil ini udah pasti ini bagian dari sel darah putih ya. Ini sel pertahanan garis depan yang dimana apa ya, cepat merespon infeksi. Kemudian ada namanya situ ada sel mas, kita lihat tuh mast cell ya. Yang di atasnya itu yang sebelah kiri ada kemudian basofil, itu basofil, eosinofil, neutrofil itu bagian dari granulosit. Jadi kalau ada pemeriksaan darah, ada beberapa lab bikin granulosit. Itu ada tiga bagian tuh, basofil, eosinofil, neutrofil. Ya. Nah, em, sel mas, basofil, dan eosinofil ini sel-sel inflamatori, sel-sel inflamasi, ya. Jadi sel mas itu tadi saya bilang kan, kalau terjadi inflamasi atau cedera, nanti sel mas ini melepaskan histamin dan mediator-mediator inflamasi lainnya. Basofil juga kita ketahui basofil ini juga juga bereaksi sebagai reaksi imun alergi ya. Sekaligus, nah nanti kalau kalian bisa baca di internet, baca di disertasi saya itu juga basofil juga itu berperan untuk melawan parasit. Selain eosinofil nanti yang bekerja juga ya terlibat dalam reaksi alergi maupun parasit ya. Ah, tapi di sini bisa kita saya mau gambarkan bahwasanya yang sebelah kiri ini ingat ada dua bagian sel fagosit, sel inflamatory. Kemudian ada NK sel ini nggak bagian dari apa? Ini juga bagian dari pembunuh, tapi yang tadi saya eh, khususkan itu nanti komplemen. Nah, ini ada protein komplemen. Protein komplemen ini yang hijau bawah itu yang sebelah kiri, ya. Ini sebagai komplemen tadi sebagai penanda, ya, penanda. Dia akan memanggil komponen-komponen lain untuk tujuannya apa? Untuk menghancurkan patogen atau antigen tertentu, ya. Tapi ingat, itu kenapa dikatakan tadi di gambar tuh basophil, onosonofil, neutrophil, granulosit. Ya, ingat ini bagian basofil eosinofil neutrofil ini bagian dari leukosit. Tapi dia jenisnya granulosit. Kenapa? Kalau kita lihat di bawah mikroskop, itu leukositnya itu plasmanya bergranula, bergranula dia. Ya, tapi kalau ada namanya, kalau kalian baca di buku leukosit agranulosit, agranulosit. Ya, kalau agranulosit itu monosit, monosit, limfosit T sama limfosit B. Ya, nanti limfosit T ada di eh, skemanya. Ya.
Nah, yang sebelah kanan kita masuk ke, kalau dia tidak mampu kewalahan masuk ke adaptive immune system, mekanisme respon imun adaptif spesifik. Di sana ada B cell, ada T cell, limfosit B, limfosit T, ya. T cell itu ada CD4, CD8, ya. CD4 ini, CD4X, CD4 plus ini kalau di imunologi lambangnya TH, T helper, ya. Tujuannya apa? Nama helper ya. Berarti dia fungsinya mau koordinasi respon imun, ya. Kemudian ada CD8. Nah, CD8 ini eh, kalau di buku apa T sitotoksik, ya. Artinya menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, ya. Kemudian, nah di sana nanti ada NK cell tuh kan di sebelah kiri dia ke tengah-tengah, penghubung innate immunity dan adaptive immunity. Jadi dia di sana tengah-tengah. Karena dia jembatan antara apa? Sistem imun bawaan dan aktif, ya. Ah. Kemudian limfosit B, B cell, dia menghasilkan antibodi, ya, spesifik. Ingat antibodi spesifik terhadap antigen tertentu. Jadi antibodi ini bisa dikatakan itu dia merupakan protein, protein spesifik, ya, untuk menandai antigen dan sekaligus menghancurkan. Jadi kedua sistem ini, innate immunity maupun adaptive immunity ini bekerja seperti orkestra, bekerja sama. Tujuannya apa? Fungsinya untuk pertahanan tubuh, ya. Ingat adaptive immune system ini, ya, dia ini memberikan pertahanan awal yang cepat, ya, rapid response, and then kewalahan masuk ke sistem imun adaptif, ya, ini memberikan pertahanan yang lebih spesifik dan jangka panjang. Ya, kalau NK sel, ya, itu dia penghubung jembatan. Ya, walaupun mekanis berbeda nih, tetap mekanis saling melengkapi dan bekerja sama, sekaligus berkomunikasi, ya, gitu. Oke, saya rasa saya sampai sini aja. Nanti saya ada kasih tugas, tugas mandiri yang tentang pengenalan imunologi maupun dua mekanisme ini, mekanisme respon imun spesifik maupun non spesifik. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh chat saya, ya, apa yang kurang jelas. Sekian ya, sampai sini ya. Mohon maaf sebelumnya. Seharusnya nanti kita ganti ke pertemuan berikutnya ya. Sekaligus kita masuk ke topik sitokin. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih, Dokter. Baik.